Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan saya. Jangan bosan-bosan. Kali ini saya akan bawakan kisah dari Sam Ali, pendakian mistis dimensi lain di Gunung Malabar, berdasarkan kisah nyata. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, kita harus berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2019, tepatnya pada malam Jumat, saya, Pokis, mendaki Gunung Malabar yang terletak di Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya berangkat bersama 5 teman saya yang bernama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Ahmad. Gunung ini memiliki ketinggian 2343 meter di atas permukaan laut. Kami berenam berangkat pukul 5:30 sore menuju ke kampung terakhir sebelum jalur pendakian. Kampung tersebut bernama Cidulang. Sebelum sampai di perhentian terakhir tempat kami menitipkan kendaraan, kami sholat maghrib di masjid yang berada di perkampungan tersebut. Setelah selesai sholat, kami membeli sedikit logistik tambahan di sebuah warung yang terletak di dekat masjid tempat kami melaksanakan sholat maghrib sambil mempacking ulang barang. Ketika kami sedang mempacking ulang barang, seorang bapak tua yang keluar dari masjid tiba-tiba bertanya, "Bari kamarana, Jang?" sambil berjalan menghampiri kami. Kami pun spontan menjawab sambil serentak menoleh ke arah bapak tersebut. "Ke Gunung Malabar, Pak." Dia pun melanjutkan pembicaraan dengan bilang, "Meni waranian ka Malabar wayah kieu." Lalu teman saya, Adul, menjawab dengan lantang, "Ah, dapa muda, Pak," sambil sedikit tertawa. Lalu bapak itu pun bilang, "Nyasing hati-hati weh, Jang Malabar mah sangat keneh." Saya pun menjawab sambil sedikit tersenyum, "Muhun, Pak, atur nuhun." Setelah selesai melakukan packing ulang, kami pun bergegas menuju ke tempat penyimpanan kendaraan yang terletak tidak terlalu jauh dari masjid tersebut. Setelah sampai di ujung pemukiman warga dan kami sedikit berbincang dengan pemilik rumah tempat kami menitipkan kendaraan, yang sekaligus dia adalah ketua RT di area pemukiman tersebut. Sekitar pukul 6:30 malam, kami mulai menyalakan 2 buah headlamp dan 1 buah senter, di mana hanya itu alat penerangan yang kami bawa. Lalu kami berdoa bersama dengan harapan dapat pergi dalam keadaan sehat dan bisa pulang ke rumah dengan selamat. Untuk kemudian ketika selesai berdoa, kami memulai langkah pendakian menuju area perkebunan. Namun beberapa meter sebelum mulai masuk area perkebunan, ada yang cukup menyita perhatian kami. Kami digonggongi cukup lama oleh seekor anjing berwarna hitam yang entah milik siapa, yang tentunya tidak terlalu kami hiraukan, mengingat di perkampungan seperti ini memang sudah biasa terdapat banyak anjing penjaga hewan ternak maupun penjaga kebun. Meskipun anjing ini sedikit aneh karena anjing kebanyakan yang kami lihat biasanya terlihat bergerombol dan tidak berada di perkebunan jika tidak sedang mengikuti majikannya. Tapi kami tidak melihat satupun anjing lain ataupun orang selain kami berenam di sekitar situ. Kami pun mulai memasuki area perkebunan saat itu. Baru sekitar 10 menit kami berjalan memasuki area perkebunan, kami semua mendengar suara yang suaranya seperti suara besi
yang dipukul dengan besi berulang-ulang. Suaranya terdengar seperti ting, 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 terus-menerus berbunyi dengan nada yang statis. Kami saling bertanya, suara apa itu? Karena menurut kami suara besi nyaring yang saling dipukulkan di tengah-tengah perkebunan dengan suara yang cukup nyaring terdengar aneh dan janggal. Mengingat kita sudah cukup jauh dari pemukiman. Karena penasaran, kami berenam berpencar tidak terlalu jauh untuk mencari sumber suara tersebut. Namun, karena tidak menemukan sumber suara besi itu berasal, kami melanjutkan perjalanan dengan tidak terlalu menghiraukan suara besi yang cukup mengganggu itu. Walaupun suaranya tidak kunjung berhenti. Kita berjalan terus menapaki jalan setapak yang masih cukup datar dan belum terlalu menanjak. Lalu kami mulai memasuki hutan. Di perbatasan antara kebun dan hutan, kami berenam kaget karena bertemu dengan sepasang lelaki dan perempuan muda sekitar berumur 25 tahunan yang entah sedang melakukan apa di tengah gelapnya kebun malam-malam begini. Ketika kami menyorotkan senter ke arah mereka, si pria tiba-tiba gelagap, lalu berdiri seraya menggoyang-goyangkan paralon saluran pengairan kebun yang berada di dekatnya. Pengalian isu kali. Lalu dia bertanya, "Mau pada kemana, bro?" Lalu saya menjawab sambil berlalu, "Ke Malabar." Sambil membicarakan apa yang sedang dilakukan sepasang pemuda-pemudi itu, kami terus berjalan hingga akhirnya tiba di pos 1. Di pos 1 kami beristirahat cukup lama sambil merokok dan membuat api unggun. Kami masih membicarakan sepasang pemuda tadi yang berkemungkinan sedang mesum malam-malam di tengah gelap perkebunan. Karena malam begini sudah dapat dipastikan bahwa kebun adalah tempat yang sangat sepi dan pas untuk melakukan hal nekat. Karena kemungkinannya sangat kecil akan ada yang melihat atau memergoki kecuali jika sedang musim panen atau bernasib buruk dengan kebetulan ada pendaki gunung yang sedang melintas seperti kami berenam. Kebetulan di pos 1 saya duduk agak terpisah dari yang lain karena posisi pos 1 tidak terlalu luas dengan kontur tanah yang sedikit miring. Saya duduk membelakangi teman-teman yang lain sambil merokok dan harus melihat sekeliling tanpa belum memikirkan tentang hal mistis apapun. Di pikiran saya hanya ada, jam berapa kami akan sampai di puncak? Atau apakah puncak Gunung Malabar ini masih jauh? Pokoknya saya hanya memikirkan puncak dan puncak. Sampai tiba-tiba pandangan saya terpaku pada sebuah pohon yang cukup besar yang berada tepat beberapa meter di depan saya yang gelap. Namun terlihat samar-samar seperti ada sosok kasar berwarna putih yang sedang berdiri di depan pohon tersebut. Saya dan pohon itu tidak terhalang apapun, hanya terpisahkan jarak oleh jalan setapak yang cukup luas. Lalu tiba-tiba Adul menepuk pundak saya dan bilang, "Ini kuenya enak," sambil menyodorkan kemasan berwarna merah yang cukup besar. Pandangan dan pikiran saya pun langsung teralihkan dan mengambil beberapa keping kue yang Adul sodorkan tadi. Saya pun mulai tidak terlalu menghiraukan makhluk berwarna putih. Apa yang saya lihat samar-samar di depan pohon besar tadi dengan dalih mungkin itu cuma perasaan saya saja. Tidak lama setelah itu, kami semua mendengar suara motor yang menyala. Suaranya terdengar statis seperti sedang dipanaskan. Namun saat itu, kami belum terlalu menghiraukannya, karena kami menganggap itu hanya suara motor biasa yang melintas pada sekitaran pemukiman di bawah sana. Setelah selesai merokok dan selesai memakan beberapa cemilan, kami semua kembali berdiri lalu melanjutkan perjalanan. Namun,
Baru beberapa meter kami berjalan naik, kejanggalan yang lain muncul. Di jalan setapak yang kami jajaki di hampir setiap rumput pinggir jalan setapak tersebut, terdapat kunang-kunang yang berjajar menerangi jalan setapak yang kami lewati. Kami terus berjalan dengan mulai sedikit merasa bahwa ada yang janggal dengan perjalanan pendakian malam Jumat ini. Namun masih belum terlalu menghiraukan dan masih berjalan dengan bercanda tawa. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai menyabang-nyabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Yang membuat aneh adalah bahwa di antara kami berenam, Irgi, Ahmad, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya. Namun, mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini. Mereka bertiga bilang, "Bingung duh, gelap, kayak beda jalannya." Aga dan saya pun mulai merasa jengkel karena menyangka Irgi, Adul, dan Ahmad pelupa. Padahal Irgi belum lama mendaki ke Gunung Malabar ini. Namun, kami tetap berusaha berpikir dingin dan rasional. Mungkin karena ini memang perjalanan malam pertama mereka ke gunung ini. Jadi, memang agak sulit untuk bernavigasi darat. Lalu kami pun terus berjalan dengan perasaan dan pikiran yang mulai agak ragu. Apakah jalan yang kami lalui ini jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak? Mengingat cabang jalan setapak yang kerap kali kami temui. Ya, dan kami terus berjalan sambil terus bercanda tawa, berusaha mencairkan suasana dari keraguan dan rasa takut yang mulai muncul seiring memasuki hutan yang semakin lebat, gelap, dan semakin rapat. Mengingat karena sebenarnya Gunung Malabar ini belum menjadi gunung konvensional atau gunung yang dikelola sebagai tempat wisata. Jadi, gunung ini masih cukup jarang dikunjungi pendaki dan tentu hutannya masih cukup asri jika dibandingkan gunung-gunung konvensional atau gunung wisata. Langit cukup cerah malam itu dengan bulan purnama yang terlihat bersinar terang di langit dan taburan bintang-bintang yang bisa kita lihat sebelum memasuki hutan tadi. Sekarang mulai tidak terlihat, tertutup pohon-pohon di dalam hutan yang semakin rapat dan membuat suasana mulai mencekam. Mengingat kami masih ragu dengan jalan yang kami lalui ini. Apakah memang jalan yang benar atau salah untuk bisa sampai ke puncak? Ditambah lagi suara besi yang tadi kami dengar di beberapa menit ketika awal pendakian masih terdengar jelas. Padahal sudah sekitar 2-3 jam kami berjalan. Suara motor statis yang kami dengar di pos 1 tadi pun masih terdengar tidak menjauh dan tidak mendekat, apalagi menghilang. Dan kunang-kunang yang sedari tadi kami lihat berjajar di setiap pinggiran jalan setapak yang kami pijak masih terlihat dengan nyala yang berwarna khas. Bahkan rasanya terlihat semakin banyak. 1 dari 2 headlamp yang kami bawa mulai error dan seringkali mati nyala sendiri. Dan satu-satunya senter yang kami bawa sudah dalam keadaan sangat redup dan sudah tidak memungkinkan untuk digunakan menerangi perjalanan. Kami memutuskan untuk mengeluarkan handphone masing-masing yang kami bawa dengan maksud untuk menyalakan senter flash untuk membantu menerangi perjalanan sebagai ganti headlamp dan senter kami yang sudah tidak dapat digunakan. Sedangkan headlamp yang masih menyala cukup normal milik saya digunakan oleh Kipot. Saya semakin merasa janggal dengan perjalanan ini. Namun tidak ingin banyak bicara dan membuat suasana perjalanan semakin mencekam. Kami terus berjalan menyusuri hutan yang semakin dingin dan lebat seiring waktu yang melaju semakin malam. Menurut Irgi, Adul, dan Ahmad yang sudah pernah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak Gunung Malabar paling lama adalah 4 jam.
jika mulai berjalan dari kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan tadi. Sedangkan jam di tangan saya sudah menunjukkan pukul 9 malam kala itu. Kami pun memperkirakan akan sampai di puncak gunung paling lambat jam 10 atau setengah 11 malam, mengingat kami yang berangkat selepas maghrib dan kami tidak terlalu banyak beristirahat lama selain di pos 1 tadi. Ketika kami sedang berjalan di jalan yang cukup menanjak, tiba-tiba saya melihat ada cahaya yang tersorot dari arah depan kami, lalu mendengar samar-samar seperti ada yang memanggil. Tanpa berpikir panjang, saya pun sontak bilang, "Ada pendaki lain bro, itu di depan." Seraya menuju ke arah cahaya itu berada. Kami lega melihat cahaya yang kami anggap cahaya senter dari kelompok pendaki lain tersebut, mengingat suasana gunung ini yang sangat sepi dan jarang ada yang mendaki, dan mengingat kami sedang dalam posisi tidak pasti bahwa apakah jalan yang kami lalui dari tadi ini adalah jalan yang benar untuk bisa sampai ke puncak. Kami berenam lalu berlari berusaha secepat mungkin menghampiri cahaya tersebut, berharap ada pendaki lain yang mendaki di malam Jumat begini sehingga suasana bisa berubah menjadi lebih ramai. Namun, ketika cukup jauh berlari, bukannya menemukan yang kami harapkan. Ternyata, kami hanya sampai pada sebuah batu besar yang bisa dipijak karena tidak terlampau tinggi di mana tempat tersebut vegetasi cukup terbuka dan kami bisa melihat langit dengan bulan purnama yang bersinar terang. Taburan bintang-bintang juga sedikit cahaya lampu kota di bawah sana. Kami cukup kecewa karena ternyata tidak ada satu orang pun di sini. Dan entah cahaya apa yang saya lihat yang menyorot ke arah kami tadi. Tapi karena pemandangan itu, kami jadi tidak terlalu menghiraukan cahaya apa tadi dan terpaku di tempat tersebut karena keindahannya. Kami terdiam cukup lama di atas batu itu sambil mulai merokok dan mulai kembali bercanda tawa. Mengingat kami tidak bisa melihat apapun selama berjam-jam selain hutan rapat yang gelap sedari tadi. Kami merasa sedikit terhibur dan suasana pun menjadi cukup cair. Namun, tidak lama kemudian, Kipot yang sedari tadi selalu memulai candaan dengan kelakuan lucunya bilang, "Nyium bau nggak?" Disusul kami semua yang mengangguk karena mencium aroma seperti bau belerang. Aneh, padahal Gunung Malabar bukanlah gunung volcano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera. Kami semua cukup kaget mencium aroma tersebut. Namun, Kipot dengan santainya bilang, "Ini mah bau telur busuk. Gue gak suka bau telur." Mulai dari sini perjalanan jauh lebih mencekam dari beberapa jam sebelumnya. Dengan suara besi yang masih terdengar jelas, suara motor yang statis seolah tidak menjauh dan mendekat pun masih terdengar. Dengan kunang-kunang yang masih hinggap di sepanjang pinggiran jalan setapak, kami berenam lalu tetap melanjutkan perjalanan. Target kami sebelum puncak adalah pos 4, di mana itu akan menjadi tempat beristirahat kami yang terakhir sebelum melanjutkan perjalanan dan bermalam di puncak. Karena berdasarkan pengalaman Adul, Irgi, dan Ahmad, jarak dari pos 4 ke puncak tidak terlalu jauh. Kami pun berjalan kembali memasuki hutan yang rapat dan gelap dengan masih berusaha berjalan sambil bercanda dengan posisi Kipot di paling depan, disusul Adul, lalu Ahmad, Agan, Pokis, ya saya sendiri, dan Irgi di paling belakang. Waktu pada jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 10 malam kala itu. Jika berpatok pada estimasi pendakian, berarti pos 4 dan puncak gunung tidak jauh lagi. Jika ada yang bertanya kenapa sedari tadi pos 2 dan pos 3 sama sekali tidak dibahas ataupun disinggung, itu adalah karena memang selama perjalanan pendakian kami tidak menemukan pos selain pos 1 dan pos 4. Pos 1 memiliki ciri ukuran tempat yang cukup luas
dan menyimpulkan pos 1 berdasarkan informasi dari Adul, Irgi, dan Ahmad yang telah beberapa kali mendaki ke Gunung Malabar. Dan berdasarkan penuturan mereka saat pertama kali mereka mendaki ke gunung ini, terdapat plat bertuliskan pos 1 yang terpasang di sekitar tempat yang kami simpulkan adalah pos 1 di bawah tadi. Sedangkan pos 4 menurut penuturan Adul, Irgi, dan Ahmad memiliki plat bertuliskan pos 4 yang terpasang pada pohon besar. Kami terus berjalan dan berjalan, menyusuri dedaunan tinggi yang tingginya lebih tinggi dari tubuh kami, bergantian dengan pepohonan yang rapat dan hutan saat itu di penglihatan kami begitu gelap. Sesekali kami menemukan seperti akar pohon yang rapat melingkar mempersempit jalan yang kami lalui. Tumbuhan tersebut membentuk seperti terowongan yang membuat kami harus membungkuk bahkan merangkak untuk melewatinya. Kami terus berjalan dengan melewati dedaunan tinggi dan pepohonan rapat yang tidak jarang bergantian sampai akhirnya Adul bilang, "Pos 4, mengingat posisinya yang ada di depan bersama Kipot, kami yang berada di belakangnya berlari bersemangat menuju ke tempat Adul yang cukup berjarak di depan. Ketika sampai, kami berenam langsung terduduk dan membuka sedikit cemilan untuk mengisi perut dan mulai kembali merokok. Setelah cemilan habis, Ahmad yang sedari tadi melihat sekeliling tiba-tiba bilang, "Dul, saya ingat orang lemah lain pos 4. Adul yang spontan melihat sekeliling dan tidak menemukan pohon besar yang terpasang plat bertuliskan pos 4 langsung bilang, "Bener, ayo lanjut jalan." Kipot sambil berjalan bilang, "Anjing, tertipu kita bangsat, ini pos 4 palsu." Kami yang mendengar mereka berkata demikian sontak langsung berdiri dengan agak terburu-buru. Seraya kami semua bergegas kembali berjalan dengan Irgi yang meninggalkan sampah plastik kemasan bekas cemilan di atas batu tempat dia terduduk tadi. Di gunung kita memang tidak boleh, dan sebenarnya kami tidak biasa membuang sampah sembarangan. Namun saya punya firasat lain dan berniat akan membawa sampah ini esok hari ketika turun gunung. Kami terus berjalan, berharap segera menemukan pos 4. Berjalan, dan berjalan sampai waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Namun tidak kunjung menemukan pos 4 yang sesungguhnya kala itu. Kami semakin merasa janggal. Suara besi dan suara motor sudah tanpa saya sadari ternyata sudah menghilang. Namun kunang-kunang di pinggiran jalan setapak masih terlihat. Kipot yang sedari tadi paling sering memulai candaan sekarang sudah mulai terdiam dengan sedikit-sedikit berhenti berjalan, membuat kami semua otomatis berhenti berjalan juga. Ketika berhenti, Kipot bertanya kepada Adul yang berada tepat di belakangnya, "Dul, lihat, itu di depan ada apa?" Seraya menoleh ke arah belakang dengan suara yang cukup pelan. Kira-kira melihat apa ya yang di depan itu? Cari tahu di bagian berikutnya. Terima kasih buat Sama Ali dan terima kasih buat teman-teman yang mau nyimak kisah ini di sini. Dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.